Oke, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas yang mungkin suka dianggap sepele, tapi sebenarnya buat aku lumayan penting lah ya, yaitu soal plus minus desmet versus MOSFET. Buat yang belum tahu, desmet itu yang lebar ya, yang bisa nutup sepanjang meja komputer. Sedangkan MOSFET itu yang ukurannya lebih kecil, yang cuman cukup buat ditaruh di bawah mouse. Sekarang kita langsung bahas aja ya. Kalau kita ngomong gaming, mungkin satu-satunya kelebihan MOSFET ya ini dibanding desmet yang paling signifikan adalah soal aiming dan gliding. Soalnya MOSFET yang khusus buat gaming itu sekarang cukup banyak varian materialnya yang jelas banget ngefek ke aiming atau gliding ya ketika main game. Misalnya nih, Razer itu punya Razer Atlas yang bahannya pakai tempered glass. Atau dulu itu Glorious juga punya seri elemen yaitu Ice, Fire, dan Air yang bahan surface-nya beda-beda. Itu kalau kita masih ngomong brand yang mainstream kali ya. Ada juga brand-brand MOSFET yang memang buat hardcore FPS. Ya ini misalnya kayak Artisan, Endgame Gear, 4114 dan kawan-kawannya. Yang jujur aja aku juga nggak hafal kalau merek-merek MOSFET kayak gini. Disclaimer nih ya aku jujur aja ngaku nih. Kalau aku tuh memang bukan expert soal aiming atau gliding ya. Dan ya aku juga memang belum banyak nyoba MOSFET yang kelas hardcore tadi. Kalau nggak salah ingat, aku cuman nyoba 2 MOSFET dari Artisan dan 1 MOSFET dari Endgame Gear. Soalnya ya emang barang-barang itu hitungannya langka sih ya di Indo. Tapi kalau ngomong MOSFET yang bahannya bukan kain, aku ya cukup lumayan lah ya nyoba-nyoba MOSFET yang hard surface. Ya ini kayak Razer Vespula sampai bahkan MOSFET yang surface-nya aluminium. Nah, kalau ngomong efeknya, kalau MOSFET yang hard surface itu jelas berasa banget ya dibanding yang kain maksudnya. Cuman aku nggak cocok sama MOSFET yang hard surface tadi. Ya karena jadi berasa terlalu licin. Di sisi lain, kalau untuk MOSFET yang memang buat hardcore kayak dari Artisan atau Endgame Gear tadi, mungkin kalau ngomong berasa sih ya berasa ya. Aku ngerasa kalau MOSFET kayak gitu, walaupun glidingnya berasa lincah, tapi enggak terlalu licin. Jadi kontrolnya masih sangat apa ya istilahnya ya, akurat kali ya. Tapi itu kalau bandingin MOSFET hardcore kayak dari Artisan tadi ke MOSFET gaming yang mainstream, ya ini misalnya kayak dari Razer. Kalau bandinginnya sesama MOSFET hardcore, ya jujur aja aku nggak bisa bedain. Tapi ya, walaupun aku bisa bedain rasanya, berhubung aku memang nggak jago aiming, ya impact realnya ya tidak terlalu berasa. Maksudnya gini, ibaratnya nih ya, kalau aku bisa 1-2 headshot dalam satu match, ya ini pakai MOSFET biasa, jumlah itu nggak akan terus naik jadi 5-6 headshot ketika pakai MOSFET yang Artisan misalnya. Kalaupun naik ya mungkin jadi 1-3 kali headshot. Menurutku nih ya, kalau kita ngomong soal aiming itu memang tricky. 70-80% aiming itu ya ada di diri kita masing-masing, kayak kecepatan mata dan tangan kita. Sedangkan sisanya baru 20-30% itu tergantung dari gear yang kita pakai. Ya ini misalnya mulai dari mouse, MOSFET, PC ataupun monitornya. Jadi menurutku buat 90% pengguna PC, baik itu gamer ataupun bukan yang gamer, desmet itu kayaknya lebih cocok.
Karena fungsi deskmat itu sebenarnya lebih luas ketimbang mousepad. Deskmat itu bisa bikin meja komputer kita kelihatan lebih rapi dan ya lebih bagus lah ya. Nanti tak tunjukin fotonya. Terus deskmat juga bisa bantu meredam suara keyboard biar kedengerannya lebih enak. Ya walaupun ini kalau untuk urusan suara keyboard 90% pengguna PC ya kayaknya nggak peduli juga. Kebetulan aja aku memang mungkin terlalu obsesif soal suara keyboard mecha. Oh iya, mungkin kalau buat aku nih ya, kekurangan terbesar buat deskmat ya dibanding mousepad adalah waktu dicuci. Karena ini kan deskmat itu panjangnya kayak sarung guling tapi tebel. Jadi ya jauh lebih repot ketika dicuci dan jauh lebih boros tempat kalau pas dijemur. Penutup aja kali ya. Gimana menurut pendapat teman-teman di sini? Kalian lebih suka pakai deskmat atau mousepad? Atau adakah di sini yang pakai mousepad kelas hardcore kayak dari artisan tadi misalnya? Coba coret-coret pendapatnya ya di kolom komentar. Ya wis gitu aja. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.